Tara Radio. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, selamat datang di Ono Podcast Di segmen Mahasiswa Tahu Nggak Sih? Bersama aku Kia dan aku Ica dengan narasumber keren kita dari Paduka UM. Yeay. Wah, kita kedatangan tamu spesial hari ini nih. Bener banget ya, mungkin kita bisa nih kenalan dulu namanya siapa nih kakaknya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Adi Nugraha atau sering dipanggil Aden. Ade juga boleh, terserah kakaknya aja panggil apa. Oke, udah kenalan ya, namanya boleh Aden, boleh Ade. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih, Ade dari prodi mana? Dari fakultas mana? Dan angkatan berapa? Oke. Aku dari Fakultas Hijau, Fakultas MIPA, Program Studi Pendidikan Matematika, angkatan 2025. Wow, angkatan 2025. Iya, masih 2025, masih angkatan 2025 tapi udah keren banget nih. Kayaknya kita akan ngulik-ngulik, kita tanya-tanya nih kepada Aden ya tentang gimana sih motivasi dan juga perjalanannya bisa jadi Paduka UM di semester 1 ya Kia ya. Bener, aku kayak wow speechless gitu ya, 2025 udah sekeren ini gitu. Betul banget. Udah siap Aden? Siap. Oke, tapi sebelumnya aku mau nanya kabarnya Aden dulu nih. Kira-kira Aden boleh ceritain nggak hari ini ngapain aja, terus kabarnya gimana sebelum datang ke Onta Podcast? Hari ini alhamdulillah baik ya. Terus tadi sempat kelas juga 4 SKS dulu kebetulan. Terus agak burn out terus. Karena udah mau UAS, jadi ngejar materi juga. Terus langsung ke sini ya seperti biasa lagi gitu. Oke. Kita berarti udah siap ya untuk kita kulik-kulik nih ceritanya. Siap. Oke, Ica mau nanya apa nih Ica? Oke, aku mau nanya ini Kia. Dari semester 1 nih, kira-kira kesibukan Aden nih apa aja nih? Kesibukan dari awal. Iya, boleh. Oke, pastinya pada maba pada umumnya ya. Pasti PKKMB Univ dulu itu kan lumayan hektik menurutku. Oke, bener Itu banget. lumayan hektik. Terus kebetulan aku tahun ini ngincer beasiswa sebenarnya. Tapi masih belum rezeki. Nampaknya mungkin di semester depan coba apply lagi. Karena belum dapet beasiswa jadi aku cari kesibukan lain gitu. Oke, kalau gitu ya ngomong-ngomong karena tamu kita kan dari Paduka UM Iya, ya. bener banget Kia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah aku tuh kepo banget awal mula Aden memilih untuk masuk Paduka UM. Oke, tadi kan aku juga sempat menyebutkan gimana ya? Aku awalnya mau apply beasiswa, tapi karena belum rezeki, aku cari coba kesibukan yang lain yang kira-kira itu bisa memperbagus lagi portofolio. Nah, salah satunya kan daftar di Paduka UM. Aku awalnya ngelihat kayak kan pas UKMD itu banyak banget UKM-UKM yang ada di UM gitu kan. Terus antara join antara IPRI sama Paduka UM. Terus tak lihat pendaftaran Paduka UM udah bukanya barengan atau gimana, tapi aku lebih ke Paduka UM kemarin. Jadi ya udah daftar seperti biasa dan tiap tahapan itu ya udah kayak aku mikirnya lolos nggak lolos, yang penting aku udah coba gitu. Ternyata lolos. Oke. Wah, titik baliknya Iya. itu ya. Kalau boleh tahu nih Aden, pas waktu proses seleksi nih kira-kira seleksi Paduka UM tuh susah nggak sih? Wah, kalau bilang susah ya pasti susah, apalagi saingan-saingannya itu memang memang dari kating-kating juga ya, yang mana mereka itu ada berpengalaman juga. Jadi aku sempat tertantang gitu, jadi kayak adrenalin naik, kayak aku harus keterima gitu, aku harus bisa ngalahin dari sekian ratus pendaftar gitu kan. Itu salah satu motivasiku juga untuk bisa keterima.
Oke, kalau gitu aku mau nanya, kira-kira kan tadi seleksinya kan banyak, terus juga yang ikut juga banyak. Kira-kira kesulitan apa nih selama ikut seleksi? Oke, yang paling menurutku sulit itu di outfit. Aku kemarin itu sebelum masuk paduka tuh kayak biasa-biasa aja outfitnya. Ya udah netral gitu kan. Apa yang baju yang aku punya aku pakai. Tapi ketika masuk di paduka UM ini benar-benar banyak banget dress code yang harus dipakai. Jadi aku lebih banyak belajar tentang pakaian juga gitu, tentang penampilan, bagaimana cara merawat diri, dan aku juga kemarin sempat insecure ya ngelihat cowok-cowok yang ada di Paduka tuh kayak mukanya bersih-bersih, ganteng-ganteng itu aku kayak aduh bisa nggak ya gitu. Tapi kan ternyata bisa ya. Bahkan udah jadi Paduka UM di semester 1. Itu adalah pencapaian yang luar biasa ya. Banget ya. Nah, selama di Paduka nih kegiatannya apa aja sih? Boleh dong cerita ke Sobat Tara nih kegiatan-kegiatan yang ada di Paduka. Oke, untuk kegiatannya tentu aja kemarin kan Pildukam ya, Pildukam pemilihan duta kampus itu di rangkaiannya itu ada seleksi tahap 1, tahap 2, terus juga ada karantina selama 1 bulan. Nah, di karantina selama 1 bulan itulah kami dinilai untuk di grand final. Di grand final kemarin bulan Oktober. Nah, setelah grand final itu kan menentukan winnernya siapa dan alhamdulillah aku masuk top 6. Nah, setelah grand final ada acara makrab, malam keakraban. Berarti setelah malam keakraban itu berarti sekarang apa kegiatan di Paduka UM? Eh, Kemarin sempat serah terima jabatan juga untuk kepengurusan yang baru pada KUM. Itu sih. Sama mungkin untuk waktu dekat ini tentang penyusunan program kerja untuk 1 tahun ke depan juga. Oke. Ini loh Ica, aku tuh kalau misal lihat Instagramnya anak-anak Paduka itu selalu salvok sama postingannya yang selalu promosi. Iya, isinya keren-keren lagi. Nah, itu apa tuh? Itu sebenarnya feedback ya, feedback sponsor. Kayak misalkan makanan kami bukan bayar secara uang tunai, tapi kami bayarnya dengan insight yang sedang kami dapatkan ketika setelah grand final kan lagi melonjak tuh insightnya, bahkan ada yang sampai 500.000 per orang gitu kan. Jadi itu membuat kami bisa mendapatkan kayak makanan tanpa biaya tunai gitu, uang tunai maksudnya. Keren ya di Keren-keren. semua. Iya, sponsor. Tapi keren sih kayak postingannya tuh memperkenalkan gitu. Betul banget, mana macem-macem lagi produknya. Iya, macam-macam produknya. Jadi aku kayak sering banget lihat, wah keren nih, keren. Iya. keren. Nih aku mau tanya nih, kalau dibandingkan ekspektasi awal nih tahu Paduka tuh ekspektasinya gimana? Dan pas udah masuk tuh gimana? Jadi lebih berat kah atau lebih fun atau campur aduk nih? Kalau awal join Paduka, aku kira kayak ya udah join duta kampus, like duta gimana sih gitu kan. Ada penugasan segala macam. Ternyata pas udah join itu lebih gitu. Oke, lebih, gimana ya? lebih menguras tenaga. Menguras tenaga. Sampai pokoknya selama kegiatan rangkaian Pildukam kemarin itu benar-benar pokoknya ya capek gitu ya, tapi harus tetap dijalani karena memang dari awal udah niat daftar dan ketika terpilih juga harus tetap profesional gitu. Oke, keren. Nah, ini kan ngomong-ngomong tentang Paduka ya. Aku mau nanya nih, Aden tuh dulu emang udah aktif organisasi kah sejak SMA atau gimana? Kalau di SMA cukup aktif ya, karena di SMA aku ikut organisasi lumayan seperti OSIS, terus paskibra sekolah, kecamatan, terus di eksternal juga aku ikut forum pelajar Lampung. Oke, dari semua banyaknya organisasi nih kira-kira skill apa nih yang paling terasah dari Aden sendiri? Kalau dari aku sendiri, skill yang paling terasa itu untuk itu leadership, kepemimpinan. Karena setiap di organisasi itu kebetulan aku selalu ditunjuk atau dipercayai selalu menjadi ketua ataupun wakil ketua seperti itu, ataupun ketua divisi. Oke.
Nah, tadi kan ini ya, Aden udah cerita karena banyak ikut organisasi. Nah, kira-kira kalau misal ada tugas nih dari kuliahan, gimana nih cara mengatur atau membagi Iya, waktu bener time banget. manajemennya ya untuk organisasi dan juga kuliah? Seperti mahasiswa pada umumnya kita kayak sebenarnya aku nih ngerantau jauh-jauh ke Malang kan untuk kuliah kan. Yang pasti yang didahuluin yang diutamakan tugas-tugas dulu, tugas-tugas kuliah. Setelah sudah selesai baru ke organisasi. Sebenarnya itu aku dapat ilmu juga dari kayak webinar gitu tentang time management itu ku bagi menjadi 4. Yang pertama itu yang penting dan urgent gitu. Maksudnya penting dan urgent penting sama waktunya juga singkat. Oh, gitu. Terus yang kedua penting juga tapi deadline-nya nggak terlalu mepet. Yang ketiga deadline-nya mepet tapi nggak terlalu penting. Yang keempat nggak terlalu penting juga tapi deadline-nya juga masih lama gitu. Aku susun secara 4 itu untuk time management. Oke, jadi penyusunan time managementmu ini udah sangat sistematis ya. Kebetulan iya karena mungkin karena pengalaman di organisasi sebelumnya sih. Oke, udah terbiasa nih Kia. Berarti Sobat Tara nih boleh dicontoh ya time manajemennya gimana kalau misal mau ikut organisasi tapi juga nggak mau kuliahnya Iya, keteteran betul gitu banget. ya. Life apa ya? Life work balance gak sih? Ah ya benar loh, life work balance. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih kira-kira kamu masuk di UM ini punya harapan yang gimana sih gitu? Mumpung masih maba ya? Gimana nih? Udah ada planning kah atau gimana? Kebetulan udah ada ya kalau untuk planning, aku planningin di ketika masih maba, aku usahakan untuk dapat beasiswa dulu. Karena untuk mempermudah tanggungan orang tua juga gitu. Terus di semester-semester selanjutnya aku mau kayak ngembangin skill-skill yang udah aku punya dan juga kalau bisa di semester 5 atau semester 6 itu aku bisa ikut kejuaraan nasional ataupun student exchange gitu. Wah. Karena harapanku ketika aku kuliah itu aku bisa belajar, bisa explore sejauh-jauhnya. Walaupun kuliahnya cuma di Indonesia kan kita ada student exchange tuh. Nah, Oke. itu yang menjadi target selama aku kuliah dan targetnya juga ketika lulus nanti bisa cepat lah ya, gitu nggak lama gitu. Oke, gak lama. Benar. Nah, ini kan karena harapan dari Aden banyak ya. Dan mumpung masih semester 1, kira-kira gimana nih perasaannya Aden udah kuliah 1 semester? Iya, bener banget Udah ya. Semester diterjang awal tuh UAS gimana? hectic banget gak sih? Mm-mm. Gimana Gimana nih? nih? Gimana ya? Kalau jujur yang aku rasain tuh kayak sekolah sama kuliah itu beda banget. Oh, bedanya apa? Karena ketika kita sekolah atau jadi siswa itu untuk setiap tugas itu kita selalu ditanya dengan guru kan, kayak tugasmu mana kok belum kumpul gitu. Ketika jadi mahasiswa itu kayak ya kamu mau nggak ngerjain tugas ya wes gitu, terserah kamu, ini nilai kamu gitu. Iya benar. Dan juga ketika di rumah kan kalau misalkan mau makan itu tinggal ke belakang buka tudung nasi udah ada makanan. Tapi kalau misalkan Betul banget, setuju. aduh makan apa ya? Iya, makan apa ya? Siang makan apa ya gitu. Itu adalah kebingungan semua anak kos. Betul banget, semua anak kos pasti merasakan titik itu gitu. Benar. Bingung mau makan apa gitu. Belum lagi kalau misalkan lapar malam-malam tuh. Iya benar. Ini lagi habis. Iya. Jam 12 malam, aduh. Iya. Cari makanan kemana? Mau makan apa ya? Pasti lalapan lagi. Ayam lagi. Iya. Aku sampai kemarin 3 bulan terakhir itu bosen makan ayam sampai aku cari aduh makan apa pecel aja gitu. Iya. Tapi beneran tahu di Malang itu emang kebanyakan Isinya ayam. ayam. Kalau nggak ayam mie. Ya mulai dari ayam geprek, ayam penyet, ayam apa lagi nih, banyak banget jenis-jenis ayam. Bener. Tapi kira-kira nih ada nggak kayak apa ya tips selain tips kata-kata buat teman-teman nih Sobat Tara pasti pengen banget ada yang mau ikut paduka atau mau aktif organisasi tapi tetap balance sama kuliahnya. Ada kata-kata buat teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman Sobat Tara. Kalau kesan-pesan mungkin pokoknya kita kesini
sesuai dengan tujuan utama kita yaitu untuk kuliah. Jadi yang harus diutamain itu ya tugas-tugasnya dulu, jangan sampai ada tugas yang nggak kekumpul gitu. Usahakan seminimal mungkin itu bisa ngumpulin tugas dan kalau bisa itu benar-benar paham dengan materinya. Nah, terus untuk organisasi, kan kita juga kan untuk kuliah ini nggak sama kayak sekolah yang tiap hari belajar terus kan, ada waktu kosongnya itu. Saranku ikut organisasi. Kenapa kayak gitu? Untuk isi waktu luang daripada kita di kos nonton nggak jelas gitu kan, habisin waktu. Yang penting kita pergunakan waktu itu untuk upgrade lagi diri kita untuk jadi lebih baik sih. Oke, sudah termotivasi banget ya ini ya. Hari ini dapat insight banyak ya Sobat Betul Tara. banget, dari mulai gimana time managementnya tadi, terus ternyata struggle maba itu hampir semuanya sama Iya, juga. semua orang merasakan hal yang Ya sama. kayaknya ada satu yang kelewat deh Sal. Waduh, apa tuh? Kira-kira Aden kan dari Lampung ya kalau boleh tahu, iya kan? Iya. Nah, pas waktu ke Malang nih, culture shocknya Oh apa nih? iya bener, culture shock. Kalau culture shock itu walaupun kita sama-sama di Indonesia kan ada Iya. perbedaan budaya tuh. Mm-mm. Kalau misalkan di Lampung itu ketika kita ngomong itu kayak nadanya agak lebih tinggi. Nah, ketika di Lampung itu nadaku ketika ngomong itu kayak udah paling rendah gitu loh. Tapi giliran ke Malang, itu kayak malah aku yang jadi nyolot-nyolot terus gitu. Iya. Sampai dulu dia ngomongin, emang orang Lampung tuh suka ngegas-ngegas terus ya gitu. Aku Oh yang iya, ngomongin gitu sih. merasakan sih. Teman aku juga ada yang kayak gitu. Mungkin karena orang Malang kaget kali ya kalau misalnya denger yang nadanya terlalu tinggi. Iya, mungkin iya sih. Iya. Kalau Selain nadanya itu. terlalu tinggi sih kayaknya masih oke ya. Selain tentang nada ada nggak nih culture shocknya apa kayak Oh, tiba-tiba dingin gitu? kalau dingin kebetulan di daerahku juga hampir sama udah kayak di Malang. Jadi tapi di Malang agak lebih dingin sih. Oh, lebih dingin. Terus makanannya Makanannya. di sini yang aku rasain itu kayak aku jadi lebih suka manis di sini. Oh gitu. Jadi ketika di Lampung kemarin yang aku makan ya yang pedas-pedas, Yang pedes-pedes. asin, tapi pas sampai sini aku lebih suka yang manis. Oh, yang suka yang manis. Apa tuh biasanya yang manis-manis di sini di Malang? Apa ya? Mungkin kayak Pancong? betul. Satu pikiran pancong. Pancong pohon. Pancong apa? Gak boleh spill Pokoknya ya. pancong yang ada di coffee shop yang Coffee shop? sering buat nugas yang Oke, rame itu, yang yang cabangnya rame. ada di Suhat, ada di Oh, Sigapura, ada di situ. oke. Itu pancong yang paling enak yang aku coba sih. Oke, siap. Itu yang manis-manis ya. Iya, sama kayak betul. apa lagi ya? Rawon sih. Oh, rawon. Oh, Berarti Rawon di jadi Malang- salah satu favorit juga nih. ya. Oke. Oke, rawon. Suka sih, sama aku juga suka rawon. Kalau Kia gimana nih? Kalau aku, jujur aku gak terlalu suka rawon. Oh gitu. Aku gak terlalu suka rawon. Tapi bakso Malang gimana? Biasanya orang selalu bakso Malang. Bakso Malang yang paling enak menurutku yang ada di Sigapura tuh, yang ada di sebelah kiri jalan. Aku lupa namanya apa ya. Mas, gak usah disebutin namanya, Iya, biar disebutin dicari sendiri namanya. sama sementara. Pokoknya itu deh. Pokoknya Ah. baksonya kayak ya enak gitu. Kejunya ada yang keju, ada yang macam-macam lah pokoknya. Aku suka itu. Oke, berarti ini tentang makanan ya. Terus tadi Betul. juga udah cuacanya juga suka karena di Malang jauh lebih dingin. Iya, enak buat tidur katanya. Enak buat tidur, tapi nyatanya aduh susah banget ya buat tidur. Betul. Susah banget buat tidur. Apalagi nih? Kalau dari Kia sih udah cukup ya. Kia, mungkin dari Kia sendiri gimana nih? Aduh, dari Kia, dari aku udah cukup. Karena dari tadi kita udah ngobrol banyak ya, panjang lebar dari awal sampai akhir. Oke, mungkin dari Aden bisa nih ngasih 3 kata buat podcast kita hari ini. Oke, boleh. Apa ya? Pertama, 3 kata. Iya, oke 3 kata aja nih. Sebentar. Sedang Oke, memilih. oke, masih oke. mikir ya, Oke. teman-teman, tidak apa-apa. Yang pertama, Jojis. Josis. Oke, terus Yang kedua, Boys. Boys. Terakhir, Yang terakhir, pokoknya keren. Keren. Oke. Josis Boys, keren. Oke, tepuk tangan. Yeay.
mungkin cukup sampai di sini aja ya kita bincang-bincang hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu ya Kia ya. Betul banget. Dan untuk teman-teman yang mau kenal Aden, boleh banget nih Aden kenalnya di mana nih? Mungkin boleh follow Instagram ya. Oke. Di @ade__nugr gitu. Oke, dicatat ya Sobat Tara. Oke. Udah cukup? Cukup Kia. Oke, terima kasih Aden udah mau berbincang-bincang sama kita di sini ya. Iya bener Di Onta Podcast hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya di episode kali ini. Oke, jangan lupa like, share, and comment. Jangan sampai cuman kamu aja yang lihat video ini. Dan see you next time. Bye-bye.